Oke, ya. Seperti biasa kita akan masuk ke letting go. Letting go ini metode pelepasan, kalau bahasa sering kita dengarnya namanya ikhlas. Sering kita disuruh, kamu harus ikhlas dong. Tapi jarang dikasih tahu caranya gimana. Sering kita disuruh, kamu konsentrasi dong. Tapi jarang banget kita dikasih tahu caranya gimana gitu. Gitu ya. Sehingga ya itu tadi, kita banyak tahu istilah tapi nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya gitu. Nah teman-teman, sampai banyak orang yang ingin mencari jati dirinya, banyak orang yang ingin melepaskan kepedihannya, ingin melepaskan masalahnya dan seterusnya, mencoba berbagai cara. Entah itu pergi ke sebuah retret, mencoba puasa, mengkonsumsi asam amino, membeli negatif ion generator, bergabung dengan mystery school, masuk ke sekolah ini, masuk ke perkumpulan ini, ikut tarekat ini dan seterusnya, mempelajari secret handshake, mencoba body toning, mencoba terapi warna, subliminal tapes, enzim otak, blood, dan semuanya. Udah mencoba itu semua? Nah ini pertanyaannya Hawkins. Ketemu satu guru nggak oke, dua guru nggak oke, tiga guru, satu buku, dua buku, tiga buku. Karena kita terlalu sibuk untuk memperbaiki buahnya, tapi nggak masuk ke akarnya gitu. Oke? Mencoba beragam psikoterapi yang tak ada habisnya, minum obat ajaib, ya. Nah, cara cepat jadi kaya, cara cepat jadi spiritual misalnya. Berlangganan banyak jurnal, mencoba dari macam-macam dan seterusnya gitu. Hawkins meneliti tentang Anda dan teman-teman Anda sudah mencoba segala hal di atas, udah dicobain nih semuanya gitu. Ya, yang di kursi roda itu Stephen Hawkins beda ya. Terus bilang, oh manusia, kalian makhluk luar biasa katanya. Ya. Tragis tapi mulia sih gitu. Udah nyoba cara, udah gimana, hebat lah gitu kira-kira. Emang itu butuh keberanian yang luar biasa untuk terus mencari. Tapi ada statement keren di sini teman-teman. Apa yang mendorong kita untuk terus mencari jawaban? Penderitaan. Tentunya. Jadi penderitaan adalah alat untuk kita terus mencari jawaban. Kalau nggak pernah menderita, nggak akan ketemu di sini. Nggak akan ketemu ini. Nggak akan ketemu ini. Ini tuh maksudnya diri sejati gitu. Kita udah bahas ulang-ulang, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Jadi setiap luka adalah pintu untuk terbukanya menuju kepada kesadaran. Anyway, gitu. Nah jadi ya semuanya ikhtiar gitu ya bahasanya. Semuanya adalah perjalanan by the way. Terus apalagi yang mendorong kita untuk terus mencari jawaban? Harapan, pasti. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Secara intuitif kita tahu bahwa di suatu tempat ada jawaban akhir. Kita terbelusuk ke tikungan gelap, memasuki jalan-jalan lorong-lorong buntu. Kita tereksploitasi dan tercabut kecewa muak, namun terus mencoba dan berikhtiar. That's it, that's life gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya inilah hidup gitu. Hidup adalah serangkaian bagaimana kita menemukan dan mencari sebuah jawaban dan terus berjalan. Makanya yang saya kemarin cerita bahwa jagalah semangat kita di level 200. Karena semangat itu nggak bayar, by the way. Ya. Di mana kelemahan dan kekurangan kita? Kenapa kita tak mampu menemukan jawabannya? Kita tidak memahami masalahnya, itu sebabnya kita tak mampu menemukan jawabannya. Mungkin jawabannya sederhana. Saking sederhananya sampai-sampai kita tak bisa melihatnya. Ini nih, keren. Mungkin karena kita berpikir bahwa jawabannya tuh harus di tempat yang susah, harus menderita dulu, harus naik gunung jauh dulu, harus, maka otak kita terlatih untuk sesuatu yang sangat ribet, padahal di balik itu semuanya sederhana gitu. Anyway. Nah, mungkin jawabannya sederhana, saking sederhananya sampai-sampai kita tak bisa melihatnya. Mungkin solusinya tidak di luar sana, dan itulah sebabnya kita tidak menemukannya. Makanya ini menarik gitu ya. Mencari sesuatu yang dekat di tempat yang jauh gitu. Ini ya, jawabannya nggak tahu ya, kita kan lagi belajar bersama untuk mencari tahu kan, by the way.
Mungkin kita memiliki begitu banyak keyakinan yang malah membuat kita terbutakan dari sesuatu yang sangat jelas. Ini keren. Mungkin kita punya sesuatu keyakinan yang justru keyakinan kita yang membuat buram jawaban-jawaban itu semua. Justru keyakinan kita yang membuat kita nggak pernah ketemu jawabannya. Justru keyakinan kita yang membutakan kita dari jawabannya. Justru keyakinan kita yang membuat kita tidak melihat cahaya. Ketika saya meyakini di luar saya adalah kafir, di luar saya adalah neraka, di luar saya adalah salah. Ternyata bukan di luarnya yang gak beres, tapi keyakinan saya yang gak beres dalam tanda petik. Nah, ini menarik gitu. Anyway. Ya. Sepanjang sejarah, beberapa individu telah mencapai pencerahan dan mengetahui solusi terbaik untuk kesengsaraan manusia. Jadi pada dasarnya kita semua pengen lepas dari kesengsaraan. Tapi paradoksnya, kesengsaraan adalah jalan bagaimana kita untuk terus move on. That's paradox. Salah satu hukum di semesta raya ini adalah paradoks itu gitu, yin yang. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Apa rahasia mereka? Mengapa kita tak memahami apa yang mereka ajarkan? Apakah capaian mereka nyaris mustahil atau hampir tak ada harapan bagi kita? Bagaimana dengan orang biasa yang bukan jenis spiritual? Oh, ini menarik nih. Ini menarik nih. Banyak, ini sampai saya garis bawahi waktu saya baca ya. Ini berarti something interesting gitu. Banyak orang melakoni laku spiritual, tetapi jarang yang akhirnya berhasil dan menyadari kebenaran tertinggi. Mengapa demikian? Kita mengikuti ritual dan doktrin dan dengan sungguh-sungguh mempraktikkan disiplin spiritual dan kita jatuh sekali lagi. Bahkan ketika ada perbaikan dalam diri, ego dengan cepat kembali dan kita terjebak dalam kebanggaan dan kepongahan. Nah ini nih yang udah mulai masuk, nih gue udah spiritual banget nih. Nah gitu tuh. Itu jebakan Batman banget kan. Berpikir kita punya jawabannya. Hawkins sampai bilang, oh Tuhan, selamatkan kami dari orang-orang yang punya jawaban. Wah, menarik nih. Selamatkan kami dari orang-orang yang soleh, selamatkan kami dari para pendakwah kebajikan. Kekacauan adalah keselamatan kita, bagi yang kacau masih ada harapan. Bertahanlah dengan kekacauan Anda. Pada akhirnya, kekacauan Anda adalah teman terbaik Anda. Pertahankan terbaik Anda dari bom waktu jawaban-jawaban orang lain. Nah, nih teman-teman. Kita bisa puas dengan kata-kata orang lain. Kita bisa senang dengan statement orang lain. Kita bisa sangat, dalam tanda petik, terobati dengan kata-kata orang lain. Tetapi kita cuman pinjem. Cuman pinjem gitu. Dan tidak mengalaminya. Dan kita sering menggunakannya sebagai, atau bahasanya sebagai second hand people gitu. Pinjam perkataan orang, statement orang, tapi tidak pernah mengalaminya gitu. Bahkan bisa diperdebatkan akhirnya gitu. Sesuatu yang kita tidak alami by the way. Ya. Saya ulang ya. Oh ini keren sih. Jika Anda merasa kacau seperti apa yang disampaikan di atas, semoga Anda akan bisa menemukan rasanya di sini gitu. Apa ada yang ada di dalam ini? Buku ini mengemukakan metode sederhana untuk mendapatkan titik cerah dan mengatasi masalah-masalah Anda di sepanjang jalan. Bukan dengan menemukan jawaban, melainkan dengan menemukan dan menghilangkan akar permasalahan. Ada dua hal nih teman-teman. Dua hal. Ya dengerin ini baik-baik. Ini racikan nggak ada di sini ya, tapi saya mau meracik jadi gini. Ketika kita sibuk mencari jawaban, dan ketika kita sibuk terus-menerus mencari jawaban, diulang-ulang, pada akhirnya mungkin kita tidak akan menemukan jawabannya, tetapi sadarilah, ketika kita di titik tertentu tepat, justru jawaban yang tidak akan pernah kita temukan, tetapi pertanyaannya yang hilang.
Jadi bukan jawaban yang didapat, tetapi akar permasalahannya yang selesai. Dapat ya? Nah ini saya selalu ulang-ulang bahwa ketika kita pengen ngeberesin buahnya, tapi jangan lupa bahwa yang membuat buah ini tidak baik adalah akarnya. Gitu. Anyway. Nah jadi teman-teman, kita lagi belajar menuju akar gitu. Sehingga kalau kita mulai kembali kepada akar, kembali ke siapa? Kembali ke sini. Sehingga ketika kita bisa kembali ke sini, kita akan menemukan akarnya. Sehingga ketika kita terlalu sibuk untuk keluar lagi, lupa bahwa di sini. Di sini dan di sini gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang, manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego tidak pernah di luar diri kita tapi di dalam diri kita. Maka kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di dalam. Sip ya, teman-teman ya. Itu kira-kira pemanasan awal kita untuk ini merangkum saya rasa ya dari 6-7 pertemuan sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa semua inti dari apapun pembelajaran adalah bagaimana memanage diri kita gitu. Ya, oke. Teman-teman masih ingat ya? Poinnya kita penting untuk memanage diri kita. Nah, nanti kita akan bagi 3 nih. Ya, dengerin baik-baik. Ada diri fisik, ada diri mental. Jadi dalam kelahiran kita sekarang, at least ada 3 kelahiran. 1 terlahir sebagai tubuh fisik, secara tubuh biologis. Tetapi kita terlahir menjadi tubuh psikologis, mental. Maka bagian kiri ujung adalah jasad, di tengah adalah manas, paling ujung sini adalah kesejatian. Oke? Ingat, yang kita selalu manage adalah manas. Apa isinya manas? 3. Apa isinya jiwa? 3. Sederhana gitu dulu ya. Pikiran, perasaan, emosi. Ya. Emosi itu universalnya, perasaan itu partikularnya gitu. Ya, saya ulang-ulang ini ya. Karena banyak orang yang belum bisa bedain mana emosi, mana perasaan, dan mana pikiran. Dan perasaanmu menentukan pikiranmu. Satu perasaan bisa punya ribuan pikiran. Maka teman-teman sadari deh, kita jarang menggunakan pikiran kita. Betul nggak? Kita jarang menggunakan pikiran kita. Tapi kita sering digunakan oleh pikiran kita. Teman-teman tahu bahwa satu hari kita punya 60.000 pikiran. 1 jam ada 5.000 pikiran. Dan sadari, dari 5.000 pikiran, 75%-nya negative thinking. Coba rasain. Dan 90%-nya pengulangan pemikiran yang sama. Ayo. Udah 75% negative thinking, mikirnya sama, terus pengen berubah hidupnya. Nggak mungkin. Nggak bisa. Dan di situ mulai menunggu faktor luar untuk membantu saya lebih baik, menunggu nanti yang akan datang untuk membuat saya lebih baik, dan mulai kita jadi victim dan nunggu gitu. Kapan ya yang menolong aku akan datang? Gitu. Yang sebenarnya yang akan menolong udah ada dari sejak kapan hari gitu. Siapa? Aku sendiri gitu. Maka jangan pernah mengemis kasih sayang dan cinta ke siapapun, karena tidak akan ada yang bisa mencintai diri kita sehebat kita mencintai diri sendiri gitu. Titik. Nah, saya ulang-ulang, remote control happiness-nya jangan terlalu banyak dititipin di orang lain. Karena begitu remote control happiness kita dititipin di orang lain,
kita akan punya syarat untuk bahagia. Masa mau bahagia aja pakai syarat? Aku bahagia kalau kamu gitu. Kalau kamu enggak, aku nggak bahagia. Itu namanya bukan bahagia, dagang. Kalau kamu gini, aku happy. Kalau enggak, aku kesel. Akhirnya kita akan terkontrol oleh remote control kebahagiaan kita yang dititipin di orang lain dan kita nggak punya kekuatan. Dan kita menyalahkan siapapun itu. Teman-teman, hati-hati terhadap apapun yang kita rasakan karena kita bisa menyakiti siapapun orang yang tidak pernah menyakiti kita. Yang kita anggap bahwa orang ini menyakitiku padahal aku memilih untuk menyakiti diri sendiri dan alasan itu yang ngebuat kita jadi menyakiti banyak orang. Gimana? Sip ya. Jadi gimana ya bahasanya? Penting sekali untuk dalam tanda petik melakukan yang namanya self inquiry, gitu bahasa kerennya. Apa itu self inquiry? Penyelidikan ke dalam. Ya, gitu. Oke. Teman-teman, saya ulang-ulang Manas boleh sekali lagi nggak? Coba saya mau tahu dulu. Teman-teman, Manas itu isinya apa aja sih? Coba, ini berapa persen yang udah nangkep nih? Manas isinya apa aja? Ayo. Wis, Kohen, thank you. Teman-teman, ini boleh di-follow juga ya. Ini teman saya, guru saya juga, namanya Mideren Kohen. Dia setiap Senin jam 7:30, Rabu 7:30 itu live ngasih pembelajaran yang keren tentang kesadaran. Jadi boleh di-follow tuh, Kohen. Thank you Kohen udah mampir, terima kasih. Pikiran, perasaan, emosi. Oh yes, mantap. Sip ya. Jadi kalau saya ngomong Manas, teman-teman udah langsung ada di sini. Pikiran, perasaan, emosi. Clear? Nah ini bagus tuh, jawabannya idem. Nah itu keren. Oke. Sip ya teman-teman ya. Jadi saya nggak usah harus ngejelasin detail lagi ya. Dapat ya? Oke. Emosi itu universal, kita semua punya. Tapi partikel dari emosi namanya perasaan, itu subjektif. Ya. Emosi itu energy in motion, semua adalah energi. Ingat, 3 manas dan 3 esensi. Energi, vibrasi, frekuensi. Dah, teman-teman ingat-ingat rumus ini aja dulu. Jangan kemana-mana. Ya, supaya nanti kita tahu bahwa oh, aku ternyata energi yang dirasa jadi perasaan yang memengaruhi pikiran. Jadi kalau energinya kacau, perasaannya kacau, pikirannya kacau. Dan energi itu berkaitan sama tubuh fisik. Jadi teman-teman, sesederhana. Kalau kalian sekarang ngerasa drop, cepet bete, cepet bad mood, jangan-jangan kalian kurang olahraga. Jangan menganggap remeh olahraga. Karena olahraga itu memiliki kestabilan energi. Karena itu berkaitan sama fisiologis. Ya, jadi kalau sekarang bete mulu apa? Ayo dicek olahraga nggak gitu. Simple, jalan sehari 10-15 menit. Dah nggak usah gimana-gimana banget. Tapi kalau kalian jarang olahraga, selesai. Emosinya nggak bagus pasti. Maka di dalam setiap tradisi ritual agama pasti ada gerakan. Kenapa ada gerakan? Karena kita penting untuk bergerak supaya emosinya mengalir, flowing. Sholat ada gerakan, umroh ada sa'i, ada tawaf, gerakan juga. Semua, mau itu apapun deh, ada gerak. Pokoknya semua dalam konteks ritual apapun, di dalamnya ada gerakan gitu. Kenapa? Karena gerakan itu memengaruhi energi. Energi memengaruhi fisiologis kita, fisik. Dan fisik memengaruhi emosi kita. Emosi memengaruhi perasaan kita. Sholat termasuk olahraga? Iya dong. Tapi kalau sholatnya cuma olahraga, namanya jadi senam. Makanya sholat baik fisik maupun batin. Nah sekarang kebanyakan orang sholat fisik doang, batinnya nggak ikut sholat gitu. Makanya dia menggugurkan kewajiban karena merasa harus, yang penting melakukan gerakan, selesai. Kalau hanya gerakan, bagus, tapi baru sepotong.
baru raganya yang dilakukan. Tapi batinnya belum gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan nggak ngerti isinya gitu. Anyway, sip ya. Jadi teman-teman, kalau nanti ngerti ini, kita tahu kenapa ada kata wajib di setiap apapun konteks yang namanya ibadah. Bukan harus loh, perlu. Kalau kamu udah 6 jam duduk meeting apa, gerakin dulu raganya supaya apa? Good emotion, gitu loh. Karena once good emotion, kita perlu ketemu untuk recharging energi, ketemu apa? Kalau nggak air, tanah. Apa yang dicek? Semua faktor yang membuat emosi dan perasaanku nggak oke. Namanya apa? Indra. Pendengaran, penglihatan. Memengaruhi pikiran, memengaruhi saya ngomong. Memengaruhi saya posting apa, langkah saya. Maka dalam tradisi Islam, kenapa penting wudhu gitu? Saya riset 95% orang yang wudhu nggak ngerti isinya buat apa. Pokoknya gitu aja. Kenapa sholat harus wudhu dulu? Udah pokoknya gitu aja, gitu. Anyway, ya. Nah, supaya nanti kita ngerti bahwa keseluruhan apapun konteks yang namanya ini semua, kaitannya untuk apa sih? Manas. Pikiran, perasaan, emosi. Kan lucu ya? Orang rajin sholat tapi sedih mulu. Nah, udah tuh, selesai. Tahajud sering tapi berduka terus gitu. Gitu. Kenapa? Karena ya jangan-jangan kita, kata Hawkins tadi, kamu cuma ngikutin dogma doktrin sih gitu. Ketika melakukan tanpa tujuan apakah percuma? Nggak percuma sih. Seenggaknya waktu sholat kan nggak ngomongin orang udah bagus ya. Kan nggak mungkin Allah Akbar. Tahu nggak? Ya udah itu juga bagus sih gitu. Tapi justru alangkah lebih esensial lagi kalau kita bukan hanya melakukan itu karena takut gitu. Ya nggak ada yang sia-sia by the way. Gitu ya. Nah tapi pertanyaannya ya balik lagi. Kita di kelas di level apa gitu. Oke teman-teman ya. Manas clear ya. Nah saya mau ulang-ulang lagi. Ingat. Satu perasaan bisa punya ribuan pikiran. Ya saya lebayin aja ya. Berarti hal yang paling penting di saat ini adalah apa perasaanmu. Dan ini jarang dicek. Jarang dicek. Sehingga ketika jarang dicek akhirnya banyak yang ditutupin. Perasaannya ditekan, di repress namanya. Ada yang dialihkan. Jadi begitu datang, aku nggak apa-apa, gitu. Padahal apa-apa banget sih, gitu. Tapi dia deny. Ada yang ditutupin lagi, dan itu akan menjadi bom waktu yang pelan-pelan meledak, gitu. Rampes, Mbak Dinda, welcome, selamat datang, gitu teman-teman. Sip ya. Jadi teman-teman, tidak ada yang bisa merawat manas kita kecuali diri kita sendiri. Nggak ada. Nggak bisa dititipin tolong nggak bisa. Itulah adilnya hidup. Karena hidup nggak bisa diwakilkan. Ya, dan urusan manas nggak ada kaitannya sama jabatannya apa, kekayaannya berapa, nggak ada. Ya, makanya teman-teman kurangi menilai siapapun di luar diri kita. Kenapa? Masalahnya sama aja. Udah, gitu aja. Duh dia tuh ya happy banget kelihatannya. Jangan salah. Orang yang kelihatannya tenang di dalamnya bisa berantem. Dan saya bisa cerita gini karena berdasarkan saya satu pengalaman. Yang kedua, saya pernah ketemu orang di kelas AA plus sampai C minus gitu. Masalahnya sama. Di mana coba? Pikiran, perasaan, emosi, selesai. Cuman kalau di level A plus, dia bisa milih jajan apa aja semau dia karena duitnya banyak. Kalau di C minus, ya udah, urusannya cuma itu aja kok gitu. Makanya value hidup bukan merek tas kamu yang kamu pakai, bukan rumahnya segede apa, tapi kamu bisa menikmati hidup nggak? Karena banyak orang hari ini punya banyak rumah, even satu rumah pun nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dipakai. Karena kenapa? Sibuk mikirin yang belum digapai, sibuk mencari sesuatu yang belum ada gitu. Oke ya, kira-kira gitu teman-teman. Nah jadi
Poinnya easy. Setiap orang punya kurikulumnya masing-masing dan kita tidak sepantasnya untuk menilai kurikulum orang lain. Ya, makanya jargon di kelas ini, di room kita, selalu saya ulang-ulang teman-teman. Kita semua datang dari sumber yang sama. Kalau kita kalau kita mau mengatakan sumber itu, katakanlah Tuhan, Allah, apapun penamaannya. Tuhan adalah guru dan kita semua adalah muridnya. Dan yang paling penting, sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Dah, selesai. Kalau kita terlalu sibuk ngisi rapot teman, udahan aja. Pertanyaannya mau sampai kapan gitu. Oke? Pelan-pelan kita masuk lagi nih. Sip ya. Oke. Mohon suara teman-teman, suara saya oke? Oke, aman ya? Oke, kalau kurang jelas mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi. Ya, alright. Kita move ya, sedikit ya. Yang baru pertama join, mudah-mudahan udah mulai dapat. Jadi manas, pikiran, perasaan, emosi, ingat-ingat ya. Makanya teman-teman, kita ini manas yang esensinya punya Isa. Isa itu roh nanti. Makanya kita disebut manusia manas dan Isa gitu. Ya, nanti kita ngerti ke situ. By the way. Oke, saya mau bagi dulu teman-teman supaya mulai kita bisa ngerasain apa itu emotion dan apa itu feeling. Ya, perasaan adalah partikel dari emosi. Emosi kita semua punya, kita semua rata-rata sama. Tapi menyikapi emosi itu subjektif. Contoh, emosi energi. Teman-teman kalau pegang dadanya, ada yang dek 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 dek. Itu emosi, emotion, energy in motion. Jadi jantung berdetak itu part dari emotion. Tapi beda kalau saya lagi jantung berdetak, terus di depan saya ada Angelina Jolie misalnya. Nah, deg-degannya beda gitu kira-kira. Nah, deg-degan ngelihat Angelina Jolie itu namanya perasaan, feeling. Dan itu belum tentu berlaku sama kalian semua gitu. Ya, karena balik lagi. Makanya teman-teman pernah dengar kata beauty nggak? The beauty of God. Beauty of God itu adalah satu fokus yang akan menyirnakan semuanya. Jadi kalau kita fokus ke satu titik, semuanya jadi blur. Contoh. Ya, contoh nih. Ini di kelas. Ya, ada ibu ini, ada ibu itu, ada mbak ini, ini pokoknya banyak ibu-ibu aja lah ceritanya gitu ya. Dah. Saya lagi ngajar. Tiba-tiba Angelina Jolie datang duduk di situ. Nah, maaf ya, ibu-ibu yang lain jadi blur tuh. Kenapa? Karena Angelina Jolie yang kelihatan banget gitu. Nah, itu beauty namanya. Jadi pandangan fokus yang membuat lainnya blur gitu kira-kira. Ya, gitu ya gampangannya. Maka begitu kita fokus, yang lainnya blur gitu. That's the beauty. Teman-teman simpan ini ya. Nanti kita akan pakai nih. Supaya nanti kita ngerti bagaimana the beauty of God. Kalau kita udah punya pandangan ketuhanan, semuanya blur. Kenapa? Yang saya lihat hanyalah kasih sayang Tuhan. Begitu aku sangat mengidolakanmu, aku sedang mengidolakan isinya. Yang aku lihat hanyalah kasih sayangnya. Dan aku berdamai dengan kasih sayang yang terpancar di dalam dirimu. Jadi bukan dianya, bukan ininya, bukan sosoknya, tapi the beauty itself. Dapat ya? Dah. Ini di Hawkins, di buku Hawkins nggak ada. Cuman nanti arahnya ke situ gitu. Anyway, supaya kita nggak terjebak sama fisik gitu. Ya, karena yang kita lihat hanyalah the beauty of God. Tuhan itu sendiri. Makanya kalau di dalamnya oke, kita akan ngelihat semuanya beautiful. Ayo teman-teman lagi bete, ngelihat semua nggak asik.
Tapi begitu di sininya lagi oke, everything seems beautiful. Ngelihat lukisan yang nggak ngerti aja, keren ya. Nah, gitu, lagi happy tuh. Gitu kira-kira. Nah, jadi pertanyaannya, dari mana ini semua gitu. Dan kita terkecoh gitu. Ya, nah supaya nggak terkecoh, kita ngerti knowing self, namanya self inquiry. Masuk kalau Hawkins mengatakan letting go. Letting go itu nanti udah tahu di dalam, letting in dulu, baru nanti kita keluar gitu. Ya, teman-teman ya, dapat ya. Dah, mudah-mudahan sip nih. Alright, so gini. Saya ulang dulu ya. Nah, ini yang saya rasa kita nggak harus dihafal, tapi disadari lah ya. Supaya teman-teman mulai ngerti bahwa kenapa saya hidupnya gini-gini mulu gitu. Sama seperti apa yang Hawkins tadi bilang gitu. Kalian udah mencoba semua teknik, semua perguruan, semua jurus gitu-gitu mulu hidupnya gitu. Kenapa? Karena sibuk ngeberesin buahnya, akarnya nggak diapa-apain gitu. Nah, kita lagi bicara akar ya teman-teman ya. Ingat ya, akar tuh nggak kelihatan. Maka kalau mau ngeberesin, beresin dulu yang nggak kelihatan. Jangan yang kelihatan gitu. Karena kan akar ketutup sama tanah. Jadi kalau kita pengen ngeberesin yang kelihatan mulu, nah nanti kita akan paham. Oke? Nah, saya mau ngambil dari satu perspektif, ya, satu perspektif. Ini teorinya adalah basic emotion. Ini ada dalam beberapa perspektif psikologi misalkan. Jadi teman-teman gini, emosi itu at least ada bahagia, sedih, jijik, marah, takut, terkejut. Oke? Jadi ada bahagia, sedih, jijik, marah, takut, dan terkejut. Ini basic kita semua punya, itu emosi. Tapi perasaan bahagia kita beda-beda. Perasaan sedih kita beda-beda. Perasaan jijik, marah, takut, terkejut, itu semua beda-beda, nggak ada yang sama. Dapat ya? Jadi sekarang apa bedanya? Kalau emosi berlaku universal, kalau perasaan berlaku subjektif, personal. Maka kalau kita ngerti bahwa setiap perasaan adalah subjektif, jangan menyamakan apapun sama siapapun. Jangan digeneralkan gitu. Cabai pedas itu emosi. Tapi seberapa cabai membuat saya jadi pedas, 3 buat saya nggak pedas, tapi buat teman saya 1 aja udah nangis gitu misalnya. Gitu kira-kira. Nah, nanti kalau kita udah mulai ngerti ini, kita akan belajar lebih bijaksana gitu. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut, PR-nya, pertanyaannya adalah, manas itu apa teman-teman? Boleh dijawab dulu. Isinya apa aja manas? Ayo. Supaya nanti kalau saya ngomong manas langsung dapat gitu. Nice. Mantap. Tepuk tangan dulu. Keren. Sip ya? Dah. Sip. Pokoknya beres kuliah kita, letting go, semua S2 lulus ya. Ini pelajaran berat masalahnya ya. Oke, pikiran, perasaan, dan emosi. Sip. Terus tadi tentang 3 esensi apa aja? Energi, terus apa lagi? Tiganya lagi tadi apa lagi? Jadi 3 manas, 3-nya lagi apa? Energi, vibrasi, frekuensi. Nice. Kok nggak bunyi? Nah, gitu. Mantap. Dapat ya, teman-teman ya? Ini pondasi kita. Pondasi kita punya 3. Manas, esensial. Manas, esensial gitu ya. Dah, itu aja dulu. Sip. Pertanyaan. Energi itu PLN-nya. Vibrasi itu listrik di rumah kita. Frekuensi itu TV dan kulkas di rumah kita. Ulang ya.
supaya bisa bedain dulu. Jadi RT RW sumber listriknya sama, itu energi. Kita tuh energinya sama, datang dari sumber yang sama. Tapi masuk ke rumah kita beda-beda tuh kWh-nya. Oke? Dan di rumah kita barangnya juga beda-beda. Ada TV, ada kulkas, itu beda-beda semuanya. Jadi dari sumber masuk ke rumah masing-masing, dari rumah dialirkan ke seluruh yang membutuhkan energi, ke seluruh yang membutuhkan yang namanya listrik. Dikit ya, supaya teman-teman bisa bedain mana jasad, jiwa, dan roh misalnya. Contoh. Teman-teman kalau nonton TV, fisik TV-nya namanya jasad. Oke? Aplikasi di dalam TV itu namanya manasnya jiwanya. Oke? Ulang ya. TV-nya jasad. TV sebagus apapun di dalamnya nggak ada aplikasi, nggak bisa ditonton, nggak bisa dinyalain. Handphone sebagus apapun, nggak ada iOS, nggak ada Android, nggak bisa dipakai. Betul nggak? Jadi jasad perlu aplikasi. Sip. Nah, sekarang saya tanya. Berarti si aplikasi ini namanya jiwa, TV itu namanya jasad. Berarti ada jasad, ada jiwa, ada hardware, ada software. Pertanyaan saya, bagian paling esensi untuk kita nonton TV, jasadnya atau jiwanya? Kemasan TV-nya atau aplikasinya? Yang mana teman-teman? Paling esensi yang mana? Wah, tadi udah ditepuk tanganin, jawabannya mabok lagi nih. Enggak lah, kalau nggak ada listrik nggak bisa nonton TV. Semuanya bisa nyala karena ada listriknya. Wah, kacau nih. Ulang. Ulang. Sok, punya TV terbaru, semua ada. Listrik nggak ada, nggak bisa tetap. Bener nggak ini? Nah, ulang dulu. Aduh, gawat. Ya, ini turun lagi nih. Tadi udah mau S2, sekarang ke TK lagi. Ya udah kita ngomong pakai bahasa TK dulu sedikit ya. Nah, ini nggak bisa dipuji dikit ya, dipuji dikit langsung turun lagi kelasnya ke TK. Ya udah. Nah, gini nih. Aduh, salah. Oh, saya belum dapat yang U gitu. Ini kali ya. Salah juga. Sorry. Oh, ini. sorry. Ini nggak ada namanya. Ya, oke. Ulang teman-teman, ulang. Di hair. Jadi gini, ulang ya. Ini jasad. Maklum bang, namanya juga belajar. Yes, itulah bahagianya ketika kita bisa sama-sama belajar gitu. Tapi yang lebih membahagiakan kalau saya bisa ketemu langsung terus mukanya gini nih. Nah gitu, banyak tuh kalau lagi offline. Ngerti? Nah gitu. Ya ulang ya. Kan banyak yang pura-pura ngerti tuh padahal gini aja. Paham, diam. Puyeng, diam juga. Ini paham atau puyeng gitu sih gitu, kira-kira. Nah, ulang ya. Ngaca ya. Ya oke. Teman-teman kita di sini agak lama dikit ya. Karena teman-teman kalau ngerti ini, udah kesananya gampang. Ya, karena ini part yang paling jarang dibahas di mana-mana. Kita dikasih tahu diksi, kita dikasih tahu istilah, tapi kadang-kadang nggak ngerti gitu. Ulang ya teman-teman ya, ulang pelan-pelan ya. Nah, Hawkins nggak bahas ini, tapi saya mau meracik dari sudut pandang yang lain supaya nanti teman-teman ngerti ke sini gitu. Ya, oke, sip. Kotak TV namanya jasad, aplikasinya namanya jiwa. Listriknya namanya roh. Berarti roh adalah sang hidup. Maka listrik saya sama listrik teman-teman datang dari PLN yang sama. Titik.
Maka kalau kita ngelihat dari siapapun, kalian ngelihat siapapun bahwa di dalam kamu sama di dalam aku listriknya datang dari sumber yang sama, udah gak akan berantem aja. Gak akan berantem aja. Kenapa? Kemana saja aku melihat listrik itu. Di dalam kamu ada listrik, di dalam orang itu ada listrik, di dalam orang itu ada listrik, di dalam itu ada energi. Maka kemana kamu melihat, kamu hanya melihat listrik. Tetapi karena kita gak sadar, yang saya lihat adalah kemasannya. Akhirnya saya menjelekkan kemasan, padahal di dalam kemasan listrik yang sama dengan yang ada di dalam diri aku. Oke nggak ini? Kalau ngerti ini kita akan malas ngejelekin orang loh teman-teman. Gimana mau ngejelekin dia orang? Kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku juga. Menolongmu, menolongku juga. Gimana? Dan orang gak mau melampaui fisik karena dia gak punya pengetahuan dan dia terlalu terkotakkan dengan dogma dan doktrin. Bener gak? Gitu. Kalau udah ngerti ini, ya ampun, gimana ngerti yang datang ke aku tuh energi itu. Kalau mau agak sedikit vulgar, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat wujud Allah gitu. Meskipun kita harus latihan, kalau yang datang adalah orang nyebelin, saya harus melatih, tetap di menyebalkan juga wajahnya dia, gitu kira-kira. Tapi tahu kalau itu wajahnya dia dan lagi pinjem dia untuk membuat aku menyadari kesadaran itu gitu. Oke? Sampai sini oke ya? Jadi kalau udah ngerti ini udah gak akan menerakakan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ngapain? Orang cuman beda merek. Isinya air mineral yang sama. Dan kalau kalian haus, tapi minum air mineral, betul nggak? Masa lagi haus banget tinggal sisa satu merek, aku nggak mau merek ini karena aku nggak cocok sama merek ini. Mati dong. Jadi kalau kita masih sibuk dengan merek, jangan harap bisa letting go, gitu maksud saya. Kalau sibuk dengan siapanya, sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Karena bukan siapanya, tapi apa yang disampaikannya itu yang penting. Maka saya ulang-ulang teman-teman, si Abu ini gak penting. Sayanya gak penting sama sekali. Dan saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa saya gak pengen diikutin tidak untuk meyakinkan sesuatu, bahkan jangan percaya. Karena sayanya gak penting. Tetapi yang dialirkan penting untuk diwadahi dan dikunyah pelan-pelan. Dapat nggak teman-teman? Akhirnya bukan sayanya, tapi energinya. Maka teman-teman, kalau kita mulai belajar energi, kita nggak akan tertipu oleh kata-kata gitu. Karena energi selalu jujur. Gitu. Maka dalam perspektif yang lain, kita tuh semua dengan atman yang sama misalkan. Kita semua percikan yang sama gitu misalkan. Dan semua apapun itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Lo gimana mau terpisah teman-teman? Saya tarik nafas, kalian mengeluarkan. Kalian mengeluarkan, saya tarik nafas. Emang kita tidak menarik udara yang sama? Makanya saya selalu cerewet, kita ini satu udara, maka disebut saudara. Masa saudara nanya dulu agamanya apa? Kan aneh ya. Maka kita terbelenggu oleh identitas gitu. Dan ketika kita terbelenggu oleh identitas, di situ kita mulai menyekat-nyekati diri. Nah,
nggak mungkin letting go kalau dari situ. Gitu teman-teman. Sampai sini oke? Dapat ya teman-teman ya? Awas nih salah lagi nih. Coba cek dulu, ini oke-oke kayak yang oke, nanti salah lagi. Ulang ya, ulang. Sekali lagi aja ya, sekali lagi aja. Nih, TV fisik, aplikasi jiwa. Jadi yang bisa hal yang paling penting ketika kita bisa nonton TV, casingnya atau aplikasinya, apanya? That's it. Nah, udah naik lagi jadi S2 nih sekarang ya. Mantap banget. Sip ya, clear ya. Nah, jadi pertanyaan saya, jadi yang penting jasad, jiwa atau roh yang mana? Mana yang penting? Ini udah S2. Ya enggak, yang penting ya tiga-tiganya. Kalau cuma ada listrik, ya saya nggak bisa nonton TV dong. Wah, gawat. Balik lagi dong ke sini akhirnya ya. Tuh, gitu. Wah, ini nggak maju-maju nih kayaknya nih. Kita agak lama dulu di sini nih. Ini belum clear nih berarti nih. Clear gitu. Gimana sih? Ulang. Iya, tiga-tiganya penting loh. Gitu. Remblong, benar, bagus. Tapi teman-teman mending salah di sini daripada nanti salah di kehidupan ya. Nah, namanya ini disebut latihan ngaji yang sebenarnya abis ini nih. Mending salah di sini banyak gitu. Jadi bisa belajar daripada di kehidupan salah mulu gitu. Nah, itu jawaban paling bagus. Udah nggak nonton TV lah, itu bagus sih jawabannya ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sip, mantap. Pokoknya kalau ini belum ngerti juga, buset dah. Udah gitu aja. Ya, dapat ya. Oke, supaya teman-teman lebih aware dari pertanyaan-pertanyaan. Sip. Udah ya. Nah. Oke. Aduh, minum dulu bentar. Teman-teman coba dikunyah-kunyah dulu ya. Kunyah-kunyah dulu sok. Sok dikunyah dulu, dirasa-rasa dulu, dienak-enakin dulu tuh pengertian-pengertian ini ya. Oke, sambil dienak-enakin kita yuk dari kantin pulang dulu ya. Awas jangan ketahuan ada di kantin. Ya, masuk lagi ke kelas ya. Oke, mantap. Dah, sip ya. Jadi teman-teman, udahlah. Kalau kita ngerti bahwa kita datang dari energi yang sama, kita semua saudara. Anyway. Ya. Sleting namanya. Ya sok, benerin dulu duduknya yang bagus dulu, sok seragamnya dirapi-rapi dulu ya. Siapa tahu tadi kusut. Oke, teman-teman ya. Jadi, yuk kita belajar bijaksana untuk ngelihat apapun tuh energi gitu. Ini orang nyebelin banget ya. Oh, bukan orang nyebelin, ini energi kok. Gitu. Oh, dia nyebelin pasti mau ngasih pesan buat saya. Nah gitu. Ya, makanya jangan heran kalau hari ini doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin. Berarti doanya dikabul. Berarti kalau ketemu orang alhamdulillah, dah gitu. Tapi jangan kencang-kencang ya, nggak enak. Begitu nyebelin, alhamdulillah, itu beda ceritanya, beda ya, hati-hati. Tapi sadar aja gitu, oh iya, oke. Ini doa mulai dikabul nih, kemarin pengen sabar, sekarang datang orang nyebelin gitu. Ya, sip, jangan lupa. Ya, jadi kita mulai ngerti kemana saja kamu melihat esensi yang sama. Alright, kamu melihat energi. Kamu melihat satu kesatuan part dari aku gitu. Makanya kenapa dia datang? Karena mau melengkapi dalam tanda petik. Nanti kita ngerti. Ya, makanya kita akan dipertemukan sama pelatih-pelatih hebat dalam hidup gitu. Anyway. Oke.
Nah, teman-teman, kalau kita udah ngerti mana nanti ya, itu baru 1% lah penjelasannya, tapi nanti kita dalemin lagi. Ya, karena saya nggak pengen terlalu ngajak terlalu ke tasawuf dulu, ke esensial dulu gitu, tapi kita ngomongin letting go-nya dulu gitu. Nanti kalau letting go-nya udah oke, aduh enak banget lah. Nanti kita bahas bahasan esensi itu enak gitu. Ya, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa bedain nggak mana energi, mana vibrasi, mana frekuensi itu dulu? Ya, ada 3 nih. Berarti yang esensi 1 sebenarnya kan. Dari sumber PLN yang sama, tapi dia bisa menerangi semua rumah. Sip, mantap. Berarti rumah-rumahnya itu adalah vibrasi. Semua barang di rumahnya namanya frekuensi. Nah, teman-teman, energi itu ada di emosi. Perasaan itu nanti TV-nya. Kalau teman-teman gak suka tayangan TV, TV-nya jangan dihancurin. Cabut aja listriknya, mati gitu. Nah, kebanyakan orang menghancurkan dirinya, tapi tidak mencabut power di perasaan emosinya gitu. Makanya dia akan berputar-putar di emosi yang sama, di perasaan yang sama. Kenapa? Powernya gede banget. Nah, nanti ketika nanti kita terlatih, kita akan benar-benar bisa meregulasi perasaan kita gitu. Ntar caranya tenang, ngerti dulu ini. Nanti abis ini caranya bentar lagi. Tapi yang penting ngerti bahwa setiap perasaan itu tamu yang mampir, jangan ditolak. Caranya 1. Amati. Ya. Ada responsif, ada reaktif. Ini keren dulu baik. Ntar ini lagu rada gandeng ya, bentar. Oke. Ulang ya. Ada responsif. Kalau sedih boleh kan nangis? Boleh banget. Boleh banget. Ya. Ada responsif, ada reaktif. Ya, dapat ya? Nah, ada responsif, tapi jangan terlalu reaktif. That's it. Dengan jeda. Ini keren banget jawabannya. Top. Mas Ida Bagus Udayana, jawabannya udah bener banget. Tepuk tangan. Bagus. Karena jawabannya udah bener, boleh pulang mas, silakan sok pulang. Jawabannya udah bener. Ulang ya. Ada responsif, ada reaktif. Oke? Ya, nanti kita ngerti. Nah, begitu ada peristiwa, nomor 1, energi reaktifnya diturunin. Respon aja dulu. Karena boleh jadi reaktif itu terjadi dengan kesalahpahaman. Nanti kita rugi, udah ngeluarin energi marah, padahal sayanya salah lihat gitu. Ya, udah marah, padahal salah orang gitu misalnya. Aduh, kalau keceplosan gimana? Keceplosan itu kebiasaan. Makanya kuncinya latihan. Era, bener. Makanya mending mikir dulu baru ngomong, daripada ngomong dulu baru mikir gitu. Kenapa? Kalau ngomong dulu baru mikir, vibrasinya udah keluar. Dan teman-teman, kita semua akan bertanggung jawab terhadap vibrasi dan frekuensi yang dikeluarkan. Udah keluar, pasti balik ke kita, selesai. Udah itu nggak bisa diapa-apain tuh. Karena kita akan selalu menuai apa yang kita tanam. Sampai sini oke, teman-teman? Nah, makanya kemarin saya bilang, coba lihat energi ini kayak lihat uang. Kalau udah cuman punya uang 100.000 lagi, coba jangan diinvestasikan di tempat yang rugi dong, gitu.
Udah punya 100.000 dikasih investasi ke tempat yang gak jelas lagi. Zong. Nggak balik modal. Kan suwe ya gitu. Maka kira-kira saya mau marah dan gak perlu marah. Dah, saya mending ngawet-ngawet energi. Kenapa? Karena saya investasi di situ. Dan tempat yang kalian sering investasi jadi kebiasaan. Akhirnya ngomong, aku orangnya pemarah. Enggak, kamu tiap hari latihan marah karena tiap hari kamu menginvestasikan energi di ruangan marah. Gimana? That's it, mending ngawet-ngawet energi. That's it. Dan ini yang jarang disadari. Oke, good question. Apa bedanya reaktif dan responsif? Nih, ya dengerin ini baik-baik. Begitu ada sesuatu, kalau saya melihat dan langsung bereaksi, itu responsif sekaligus reaktif. Teman-teman ingat ya. Sekarang saya tanya. Respon ke dalam diri kita, semua apapun faktor eksternal melalui apa sih? Coba tolong dijawab. Ini pengaruh dengan zodiak berjiwa api. Ya oke, boleh sih, tapi nanti kita akan ngerti itu. Indra. Berarti melalui pendengaran dan penglihatan salah satunya. Masuk nanti ke pikiran, masuk dari sini dan seterusnya. Tapi jangan lupa teman-teman, indra itu sesuatu yang fragile, rapuh. Ini saya selalu ulang-ulang, jangan bosan ya contoh jokesnya ya. Teman-teman tahu fotogenik? Fotogenik adalah orang kalau difoto keren. Ada orang tipikal jauh jenik, dari dekat biasa aja. Nah gitu. Kenapa? Karena ini dia punya satuan jarak untuk kita bisa lihat gitu. Sirgunung ya kemarin kan ngomongnya wahyu ya, dari jauh wah, dari dekat yuk gitu teman-teman. Jadi jangan dulu reaktif, tar dulu, coba perhatikan dulu. Karena kenapa? Mata kita untuk bisa ngelihat itu perlu yang namanya sudut pandang, jarak pandang dan lingkar pandang. Dan yang lucu sekarang udah bukan hanya gini lagi, Mbak pakai skincare apa enggak? Pertanyaannya udah kan, Mbak itu kemarin pakai filter apa? Nah, sekarang muka dikasih filter, bukan dirawat gitu ya. Nah, ketipu nggak orang pakai filter? Marah. Gelis kuda. Ya, oke ya. Dapat ya? Jadi indra gampang ketipu nggak? Iya. Orang air bening di gelas, masukin pensil, bengkok lu. Tahu nggak? Ini pensilnya bengkok. Enggak, lurus, bengkok, berantem. Coba gimana? Padahal yang kita lihat adalah bias realitas. Dan bias realitas itu namanya subjektif. Oh, nanti kita bahas itu lebih detail. Si Indra emang gitu kadang-kadang. Jadi teman-teman hati-hati ya sama pendengaran, salah dengar bahaya loh. Udah. Apa? Ngomong apa? Wah. Padahal belum dikonfirmasi langsung reaktif, marah aja. Dan teman-teman jangan lupa ya, kita tuh mengalami gumpalan frekuensi. Sok, teman-teman perhatiin deh. Kalau mulai ada berita orang marah-marah di jalan, besoknya nggak jauh-jauh akan terjadi hal yang sama. Itu lagi. Dan itu nanti muter tuh. Gitu kira-kira. Sip ya. Nah, that's it. Itulah kenapa dikasih jeda antara peristiwa dan reaksi. Nah, menjaga antara peristiwa dan reaksi itu namanya khusyuk. Artinya di situ ada jeda dulu. Makanya belajar khusyuk dong, gitu maksudnya.
Fokus, that's it. Supaya apa? Supaya kita tidak memutar kebiasaan kita dengan respon dan reaktif yang sama gitu. Dapat nggak? Karena 95% apa yang kita responkan itu otomatis, teman-teman. Udah aja. Otomatis semuanya rata-rata. Dan kalau itu otomatis, akhirnya si diri palsu kita yang menguasai diri kita. Kita terpenjara di penjara yang nggak ada pintunya. Coba, yang bikin masuk penjara siapa? Diri sendiri loh. Tapi ego selalu nyari kambing hitam. Aku suamiku. Nah, suami disalahin. Aku tuh gini gara-gara dia. Aku tuh gini gara-gara istri disalahin. Padahal orang lain ngejelekin kita sekali. Kita mikirin berulang-ulang 100 kali sehari. Siapa yang lebih jahat? Betul nggak? Jadi teman-teman, di tahapan ini semoga kita mulai menyadari betapa kita nggak mengenal diri. Dah gitu. Kenapa kita nggak mengenal diri? Karena kita terlalu sibuk sama orang lain. Betul nggak? Nah, sekarang udah jam 17.21 masalahnya. Kita mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa teman-teman? Iya, kholwat salah satunya, tafakur salah satunya, meditasi salah satunya. Terserah, apapun tekniknya. Jangan atuh, saya jam 7 ada janji. Sampai jam 10 menit lagi oke? Ini masih oke untuk nerima teman-teman? Masih oke? Masih fresh gitu kira-kira? Oke, dikit lagi ya. Teman-teman nggak apa-apa ya, kita nggak ngejar cepat-cepat beres, nggak apa-apa ya. Clear ya? Sip ya. Daripada sekarang saya bacain cepat beres, tapi kayak hataman nggak ngerti isinya gitu. Mending pelan-pelan, pelan tapi party gitu ya. Santai gitu. Oke. Sip, mantap. Thank you teman-teman. Anyway teman-teman, terima kasih yang udah hadir belajar bersama. Kehadiran kalian semua masuk ke dalam room ini juga berbagi vibrasi oke, yang mudah-mudahan kita semua di room ini bisa ngelepasin sesuatu yang berat barengan. Oke teman-teman, sip ya. Thank you semuanya, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Oke. Nah ini latihan buat closing nanti, latihannya nanti gitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, jadi saya balik nih. Energi itu satu, ya satu. Vibrasi 2, frekuensi 17. Ulang ya, ulang. Ini jangan dihafal, nggak penting dihafal. Tapi yang penting kebayang dulu. Energi itu PLN-nya, vibrasi itu rumahku, frekuensi itu semua barang-barang di dalam rumah. Karena kalau dari pusatnya mati, semua mati di sini. Namanya aliran. Aneh ya, mati tapi aliran. Emang rada aneh sih, tapi nggak usah dipikirin lah. Kan kalau aliran mengalir ya sebenarnya, tapi ya udah. Nah, jadi kalau kita ngerti ada sesuatu energi yang divibrasikan yang menimbulkan frekuensi, kita harus tahu. Dalam perspektifnya Hawkins, hanya ada 2 vibrasi, teman-teman. Vibrasi positif, vibrasi negatif, selesai. Artinya, yang positif namanya power, yang negatif namanya force. Jadi kalau vibrasinya di positif namanya power, energi yang akan meningkatkan dirimu. Kalau negatif, energi yang kayak vampire, menyedot energi. Nah teman-teman mulai sadari tiap hari si energinya diinvestasikan ke wilayah power atau force. Itu dulu. Sok, dicek. Berarti ketika teman-teman udah mulai menyadari, oke. Kayaknya aku gak harus marah. Selesai. Dah. Gak semuanya harus dimarahin. Lagi scrolling. Komen gak?
Nggak usah deh. Nggak semuanya harus ada komen kita di situ. Udah deh. Dan nggak harus selalu kita pengen memuaskan orang lain. Nggak bisa. Kenapa? Orang lain yang kita puasin juga nggak peduli masalahnya. Karena kenapa? Yang punya kontrol untuk mengalirkan seberapa besar ke positif atau negatif, itu semua diri kita. So, ambil remote controlnya, jangan dititipin di siapa-siapa. Karena aku mau di tahapan sekarang di vibrasi positif. Your choice. Kalau mau memuasin orang lain, jadilah penjual es krim atau balon. Bener. Bener. Sampai sini oke ya, teman-teman ya. Nah, ini saya udah mulai memudahkan lagi ya. Kemarin kan pakai yang agak panjang. Nah, sekarang pakai yang simpel dulu. Kenapa jadi Tar. Kemarin kan ini nih. Ya. Tuh, dari mulai saya udah rangkumin ini teman-teman. Aduh, ngerangkum ini perlu berapa belas tahun untuk ngerti ini. Dan ini rangkuman yang udah disederhanakan by the way. Jadi nanti teman-teman bisa dapat dari teologis perspektif, mau dari Sufi, mau dari Vedanta, mau dari sudut pandang Islam, Christianity, Hindu, Buddha, nanti akan relate gitu. Ya, oke. Nah, cuman rasanya pas kemarin mikir dan rasa-rasa lagi, kalau langsung pada puyeng gitu. Nah, jadi saya sederhanakan gini sekarang. Ya, udahlah teman-teman, tahu kalian malas baca, malas nulis juga, udah pokoknya dirangkumin. Kalau sampai ini nggak mau belajar juga, buset dah, gitu kira-kira. Ya, nah, udah dibacain, dirangkumin, nggak berubah, buset dah, udah gitu aja. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, gini ya. Oh iya, grup belum, nanti ya, grup saya bikin ya, tenang. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, udah tenang aja, ya. Jadi, ini ada 10 pangkat, ini adalah kekuatannya, nanti kita akan ngerti. Ya, kekuatan itu apa? Kekuatan untuk mengontrol emosi kita, ini disebut map of consciousness, peta kesadaran. Yang ini belum di-share di grup ya, saya potong-potong, nanti saya share di grup ya, tenang. Teman-teman, abis maghrib, nanti teman-teman lihat bio saya, di bio nanti ada grup baru, teman-teman boleh join. Yang udah ada di grup pertama, jangan join lagi ya. Soalnya nanti kalau double, penuh lagi, orangnya itu lagi. Jangan ya. Oke. Saya ulang ya teman-teman ya. Abis ini, nanti saya bikin grup, nanti saya simpen di bio, nanti teman-teman masuk. Yang udah di grup pertama, nggak usah masuk di grup kedua, gitu. Ya, sip. Oke. Ya, grupnya grup Wawa. Nanti 4L, lu lagi, ya, jangan. Grup sama Anjrit beda. Nama grup saya namanya Dialog TikTok 1 dan Dialog TikTok 2 nanti. Ya, kalau Anjrit khusus Anjrit Show nanti. Dah. Ya. Ya, oke. Dikit lagi ya, teman-teman ya. Oke, bismillah ya. Semangat. Dikit lagi aja. Ini kalau udah lebih dari 50 menit emang agak chaos, tapi yuk bismillah ya, pelan-pelan ya, santai. Dikit lagi, dah. Gini. Yang atas namanya power, yang bawah namanya force. Sok, saya cek dulu. Yang atas apa namanya, teman-teman? Yang atas apa namanya? Power, mantap. Yang bawah apa namanya? Force. Sip, dah, itu, mantap. Sip, tepuk tangan. Bagus. Nah, berarti power itu positif, membangkitkan. Force itu negatif, melemahkan. Jadi kalau teman-teman nanti ada di wilayah bawah, tiap hari energinya melemahkan diri gitu. Oh, nggak kerasa. Energi bocor tuh nggak kerasa. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, capek aja.
tiba-tiba nggak melakukan apa-apa, nggak mood aja gitu. Udah tuh, ciri-ciri depresi, anxiety udah mulai. Nggak mau keluar kamar, nggak mau kemana-mana, nggak mau ketemu orang. Nah udah tuh, itu bocor banyak tuh biasanya. Ya, nah bener, ya keren. Kalau lagi gitu olahraga, bener. Kenapa energi bisa bocor? Teman-teman ini catat baik-baik ya. Salah satu penyebab energi kebocoran tertinggi adalah menilai, titik. Judgment. Ngelihat baju orang jelek dikit, halah jelek banget. Ngelihat orang pakai tas, halah paling tasnya palsu. Ngelihat pakai ini, halah udah komplain terus, ngeluh terus gitu. Nah udah tuh, itu keluar nggak sadar 5%, 5%, 5%, 5%, tahu-tahu dalam 1 jam bisa bocor energi 40% misalnya. Waduh, rugi banget. Sip ya. Oke ya, teman-teman ya. Less judgment itu penting. So, please do, atau gini, persedikitlah kita menilai, itu udah. Nah, teman-teman saya mau bahas yang bawah dulu ya. Karena yang atas nanti relatif lebih gampang. Bukan lebih gampang sih. Yang bawah itu lebih banyak soalnya. Jadi kebanyakan orang itu ada di 200 ke bawah power. Jadi gini, teman-teman, kesadaran itu ada angkanya. Jadi Hawkins berhasil untuk memberikan sebuah energi atau sebuah penilaian dalam setiap emotion. Nah, teman-teman gini aja ya di hari ini. Oke. Oh iya, aduh yang buka puasa silakan ya, jangan sampai mengganggu. Silakan. Yang lagi puasa Syawal, yang mau buka dulu boleh. Ini penutup kok. Besok saya ulang lagi kok, tenang. Sip ya. Teman-teman hati-hati sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di bawah ini hati-hati aja. Kenapa? Karena batas aman itu ada di level 200. Namanya berani, courage. Ya. Sip. Nah, sekarang gini teman-teman. Teman-teman hati-hati dengan rasa malu, rasa bersalah, putus asa, kesedihan mendalam, takut, banyak mau, banyak marah, dan merasa bangga. Udah ini aja. Sok, ini dirasa-rasa dulu. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sering hadir di tiap hari, oh udah aja. Makanya sholat 5 waktu itu untuk ngecek dari subuh ke zuhur saya di force ya, bukan divorce itu bukan, di level force. Ini divorce nih cerai bukan ya, di force. Saya dari subuh ke zuhur ada force atau di power. Negatif positif aja ya biar gampang ya. Kebanyakan di negatif, kebanyakan di positif ya. Gitu loh. Gitu ya. Bangga untuk menenangkan diri sendiri masih boleh Kak? Ya tetap aja kalau bangga itu nanti akhirnya kita akan ngerasa orang lain lebih nggak bagus. Makanya emosi bangga itu menghina atau merendahkan. Makanya kalau orang di perasaan bangga terus banyak dibully. Gitu. Nanti teman-teman akan menyadari. Ya, kenapa aku dibully? Karena jangan-jangan terlalu bangga sih gitu. Wah, nanti seru tuh. Nanti kita ngerti kenapa respon orang gini, kenapa respon dia begitu. Karena itu nanti akan ditentukan dan diundang oleh ini semua gitu. Yes, bangga itu merasa lebih superior. Oh kalau bukan gua nih, nah udah tuh. Makanya teman-teman, bangga dan semangat itu beda tipis. Makanya saking semangat pengajian, nyeramahin orang, nah itu hati-hati tuh. Jadi ngerasa lebih bagus dari orang lain kita misalnya. Jangan, hati-hati ya, itu tipis banget tuh. Levelnya cuma beda 25 tuh. Dari 200 ke 175, dari 175 ke 200. Tipis, setipis-tipisnya. Ya. Sip ya. Saya suka bangga masakan saya lebih enak dari yang lain gimana. Ya nggak apa-apa kalau nggak ngomong-ngomong gitu. Ya itu namanya self appreciation. Tapi kalau, alah masakan kalian apa sih, ini aku lebih oke. Nah jangan ya. Sip ya teman-teman ya. Hati-hati ya.
Nah, yang harus dihati-hatiin hari ini kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini aja. Ini hati-hati nih. Karena levelnya rendah banget, nilainya rendah banget. Nah, nanti kalau dalam perspektif sufinya, pasti teman-teman kalau di tradisi Islam pasti sering denger deh. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, dan seterusnya gitu. Nanti kita bahas pelan-pelan ke situ. Kalau di Candi Borobudur, paling bawah itu namanya Kamadatu, masih di level Kama. Nanti masuk ke Rupadatu, nanti masuk ke Arupadatu. Wah, mantep tuh. Gitu kira-kira, nanti kita ngerti. Makanya nanti dalam semua konteks itu sebetulnya mau mengajarkan esensi yang itu-itu juga gitu kira-kira. Ya. Oke, teman-teman ya. Dapat ya? Tuh, pembahasan kita masih banyak teman-teman, belum kesini, belum ini. Wah, banyak lah pokoknya. PR kita masih banyak aja. Sip ya. Nah, jadi sekali lagi, mana ya? Oh ini, sorry. Nah, jadi sekarang yang penting teman-teman dirasa-rasa dulu kalau keseharian banyak yang 8 ini muncul, please be aware. Kalau kata Bang Napi, waspadalah, gitu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Sip ya. Oke, 17.36, ini siapa tahu ada yang puasa mau siap-siap buka dan seterusnya. Jadi saya rasa cukup dulu. Terima kasih hari ini sudah menjadi teman belajar yang menyenangkan teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua, hatur nuhun. Nggak bunyi. Oke. Besok kita dalemin lagi seperti biasa jam 8 Anjrit Show boosting up, tapi letting go kita mulai jam 4 insya Allah. Ya mudah-mudahan besok nggak ada jadwal dadakan, jadi kita start jam 4 seperti biasa. Teman-teman, apapun yang hari ini didapatkan ingat sesuai dengan kapasitasnya. Sekali lagi, sayanya nggak penting, si abunya nggak penting, tapi apa yang dialirkan ini semoga menjadi sesuatu untuk mewadahi yang selama ini wadah yang merindukan isinya gitu. Nah mudah-mudahan tempat ini bisa kita sama-sama belajar untuk bisa meluaskan wadah dan mempertemukan antara yang merindukan dan yang dirindukan gitu kira-kira. Jadi teman-teman tetaplah menjadi sesama murid, tetaplah belajar dan sadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi tetaplah menjadi murid sekali lagi. Ingat, sesama murid dilarang mengisi rapot temannya.